Oke, pernah nggak sih kita ngerasa kalau sebenarnya dunia ini makin kejam, tapi kita disuruh pura-pura untuk tutup mata. Nah, hari ini aku bakal ngebahas salah satu kenyataan yang paling kelam, bahkan bisa dibilang adalah di lingkungan kita sehari-hari, di kehidupan sekitar kita. Tapi kita terkadang sengaja tutup mata, yaitu perdagangan manusia melalui eksploitasi perempuan melalui prostitusi. Nah, aku ngerti ini bukan topik yang enak untuk dibahas karena menurut aku sendiri juga ini topik yang sensitif. Bahkan banyak banget orang yang hindarin topik ini karena bikin gak nyaman. Nah, karena itu permasalahannya membuat orang menjadi tidak nyaman. Jadi banyak orang yang akhirnya menghindari topik ini dan bahkan menutup mata. Padahal topik ini sangat penting untuk dibahas karena perdagangan manusia itu bukan cerita di film atau kasus jauh di luar negeri sana seperti di Kamboja. Ini tuh deket banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Kadang kejadian itu cuma beberapa kilometer aja dari kita. Nah, terkadang juga korbannya tuh cuma pengen hidup lebih baik aja dari sebelumnya, tapi malah jatuh ke lingkaran yang salah. Oke, biar kita nggak cuma lihat ini sebagai cerita yang menyeramkan aja tanpa bukti. Nah, aku mau ngajak kawan-kawan semua buat lihat realitanya dari angka dan data. Karena kadang fakta yang dingin itu lebih nusuk daripada cerita yang emosional ya. Nah, data dari ILO dan UN Women menunjukin kalau jutaan perempuan itu hidup dalam kerja paksa. Nah, sektor prostitusi itu ada di garda terdepan atau garis terdepan. Nah, di Indonesia sendiri kasus-kasus kayak gini nih nggak terlalu kelihatan di pemukiman. Karena apa? Karena semuanya dikemas seolah-olah kesepakatan, seolah-olah pilihan bebas. Padahal mereka nggak punya pilihan. Mereka tuh cuman ingin hidupnya lebih baik aja dari sebelumnya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kita lihat lah dari teori salah satu ahli, itu teori politik false consciousness, yang dimana teori ini yaitu teori kesadaran palsu, yang dimana sebenarnya mereka itu sadar bahwa mereka dieksploitasi, mereka diperjualbelikan, tapi ya karena tuntutan ekonomi, karena mereka nggak punya pilihan untuk hidup yang lebih baik, bahkan mereka hidup dalam ancaman, jadi mereka terpaksa untuk melakukan itu. Seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa sih yang mau kerja dalam ancaman, di bawah ancaman? Siapa sih yang mau kerja dalam kekerasan? Siapa sih yang mau hidup tanpa masa depan? Nggak ada kan? Nah, tapi angka-angka ini cuman permulaan, teman-teman. Nah, kalau kita mau ngerti kenapa semua ini bisa terjadi, kita harus gali lebih dalam. Nah, ini tuh bukan cuman soal individu yang jahat, tapi soal sistem yang dari sononya itu emang udah nggak bener, udah rusak aja gitu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat dari kacamata Karl Marx ya, teman-teman. Oke. Menurut pandangan dari Karl Marx, dalam dunia kapitalis nih, perempuan itu diperlakukan seperti komoditas yang dihitung cuman dari nilai jualnya, bukan dari nilai hidupnya. Jadi yang punya modal itu yang megang kendali, sedangkan yang miskin itu dijadikan barang dagangan, di objek yang diperjualbelikan. Itu kan sangat miris ya kawan-kawan ketika kita mendengarkannya, karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama, hak hidup, hak bermartabat. Nah, tapi kapitalisme ini ngasih panggung loh buat pasar gelap itu tumbuh, tapi dibungkus kekerasan itu jadi kelihatan wajar lewat sanitasi sosial. Nah, prostitusi itu dipoles jadi pekerjaan, dan eksploitasi itu disulap menjadi pilihan. Apa buktinya kalau kapitalisme itu ngasih panggung gitu buat pasar gelap tumbuh? Seperti yang kita tahu, bukan rahasia umum lah, untuk mengakses atau memperjualbelikan wanita atau
prostitusi sendiri itu kan bisa melalui aplikasi ya teman-teman. Jadi itu kan termasuk kapitalisme itu mewadahi gitu buat prostitusi ini terus-terusan berjalan. Jadi tanpa sadar kita diajarin nyalain korban, bukan sistem. Lebih parahnya lagi, negara dan aparat justru kadang bukan menjadi penyelamat, tapi bagian dari rantai eksploitasi itu sendiri. Seperti yang kita tahu, di kota Serang sendiri juga banyak tempat-tempat hiburan malam atau prostitusi yang dilindungi atau di backing oleh aparat-aparat gitu. Itu kan sangat miris ya teman-teman, karena tadi seharusnya negara itu menjadi penyelamat, bukan menjadi aktor yang bermain juga gitu teman-teman. Karena break maghrib, kita lanjut habis maghrib. Stay tune iklan berikut ini. Kasus prostitusi online yang menjerat selebritas Vanessa Angel terus bergulir. Hari ini Vanessa Angel dipastikan akan ditahan di kepolisian daerah Jawa Informasi Timur. lain, kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur dibongkar petugas Satreskrim Polres Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Petugas gabungan Polisi dari menangkap Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Banten bersama Dinas Satpol PP Kota Cilegon menggerebek yang diduga lokasi prostitusi. Sempat terjadi perlawanan dari para pekerja seks yang terjaring saat penggerebekan berlangsung. Ya awalnya gitu, ada konflik sama suami, terus kedua pengen nyenengin orang tua, akhirnya aku lari ke dunia malam, nggak pernah pindah-pindah kemana-mana gitu. Kalau dibilang cukup buat makan sehari-hari cukup, tapi kalau buat keperluan kadang kalau lagi rame atau lagi sepi gitu kan, nggak tentu sih penghasilan, jadi ya kita berusaha dicukup-cukupin gitu aja. Pengen mencari modal buat pulang kampung biar nggak kerja di dunia malam, terus pengen buka bisnis gitu. Jadi ya dikumpulin sedikit-sedikit buat modal nanti kalau pulang. Dan ya sih nggak ada ya mbak yang suka kerja kayak gini, kayak suka dukanya kerja kayak gini tuh mbak. Sukanya dapat penghasilan yang banyak, jadi kita bisa lebih cepat ngumpulin uang buat keluarga, buat masa depan nanti. Nah sukanya ya setiap hari harus minum minuman, harus melayani tamu. Ini kenapa menurut aku kita tuh gak cukup loh cuman peduli. Kita harus marah, kita harus kritis, kita harus bergerak. Mengapa? Karena perempuan yang dieksploitasi itu bukan statistik. Mereka bukan objek yang bisa diperjualbelikan. Mereka manusia. Mereka manusia yang punya mimpi. Mereka punya hak untuk bermartabat. Dan buat kita yang mungkin ngerasa, wah itu mah bukan urusan gua. Percaya deh, selama ketidakadilan itu masih dibiarin, cepat atau lambat, kita juga bakal kena dampaknya loh kawan-kawan. Karena apa? Karena ketidakadilan yang dibiarkan bakal nyiptain sistem yang struktural. Kalau kita bisa marah pas harga BBM naik, masa kita diem aja lihat ada manusia yang dijadikan objek jual beli? Sungguh miris kawan-kawan. Ini bukan soal siapa korbannya, tapi ini soal kita mau tetap pura-pura buta atau mulai bertindak. Oke, aku Fatan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.